Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Arif Setiawan, Eskom, MCS, dan saya di sini akan menjelaskan sebuah tugas yang berjudul klasifikasi gejala penyakit tuberkulosis menggunakan algoritma K-nearest-Neighbors berbasis machine learning. Di sini kami dari kelompok 8, yaitu beranggota yang pertama Sifaul Akmal Zauki yang NIM 202253079, dan saya sendiri Dendi Afandi dengan NIM 202253133. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular serius dengan kasus tinggi di Indonesia. Diagnosa konvensional sering lambat dan kurang akurat, terutama di fasilitas terbatas. Teknologi pembelajaran mesin seperti algoritma K-nearest-Neighbors KNN menawarkan solusi yang efektif. KNN terbukti berdasarkan data meningkatkan akurasi klasifikasi gejala TBC berdasarkan data klinis dan citra X-ray. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem klasifikasi TBC berbasis KNN untuk diagnosis lebih cepat dan akurat. Selanjutnya yaitu ada metode. Metode ini meneliti menggunakan data pasien TBC yang menyangkut usia, jenis kelamin, hasil lab, dan gejala klinis dengan validasi sumber untuk menjamin keakuratan. Data diproses melalui pengisian nilai kosong, match atau modus, encoding data kategori, dan normalisasi min-max untuk menjaga keseimbangan skala dalam memperhatikan jarak oleh algoritma KNN. Data dibagi menjadi 80% pelatih dan 20% pengujian guna menghindari overfitting dan menguji generalisasi model. Algoritma KNN diterapkan dengan menemukan nilai K optimal melalui metode seperti Elbow method, lalu melatih model berdasarkan jarak terdekat antar data. Evaluasi performa model dilakukan menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score untuk menilai keandalan klasifikasi gejala TBC. Tujuan penelitian ini mengembangkan sistem klasifikasi gejala tuberkulosis atau TBC dengan bantuan algoritma K-nearest-Neighbors atau KNN dan teknik machine learning. Data gejala pasien seperti demam, batuk, berkepanjangan, penurunan berat badan, dan kehilangan nafsu makan digunakan sebagai input. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya gunakan, yang dimana saya menerapkan program ini di Google Colab dengan bahasa pemrograman Python. Nah, untuk datasheetnya saya sendiri mengambil dari Kaggle, yang dimana datasheet ini berupa data-data untuk orang-orang yang memiliki gejala TBC. Nah, untuk program sendiri kita mencari untuk programnya sendiri kita menggunakan KNN yang dimana Neighbor Classifier. Nah, untuk hasilnya conversion metricnya di sini bisa dilihat dari layar. Untuk negatifnya 53, untuk aktualnya
Untuk dari segi negatif itu ada 53, untuk positifnya itu ada 45. Sedangkan negatifnya sendiri, untuk prediksinya sendiri negatif itu 45, untuk positifnya 48. Terus selanjutnya hasil dan pembahasan. Ini adalah model KN yang sangat tinggi, namun masih ada kesalahan klasifikasi. Model KN dengan nilai K sama dengan 3 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan akurasi mencapai 98% serta presisi dan rekal sebesar 25%. Namun konfusi metrik mengungkapkan adanya kesalahan klasifikasi, yaitu sejumlah data positif dan negatif yang salah prediksi. Meskipun performa model tinggi, kesalahan ini penting untuk dianalisis lebih lanjut karena dapat berdampak pada keakuratan diagnosa dalam dunia medis. Lalu yang kedua, dataset seimbang dan KNN terbukti lebih unggul dari metode lain. Distribusi fitur seperti kehilangan nafsu makan menunjukkan bahwa kelas data cukup seimbang sehingga model tidak bias terhadap satu kelas. Penilaian ini juga berhasil mengungguli studi sebelumnya meskipun tidak menggunakan metode tambahan seperti reduksi dimensi dibandingkan dengan algoritma lain seperti Naive Bayes dan KNN terbukti lebih akurat dan efektif serta cocok digunakan di fasilitas kesehatan primer sebagai alat bantu diagnosa. Untuk kesimpulan yang kita sampaikan yaitu studi ini membuktikan bahwa algoritma KNN mampu mengklasifikasi gejala TBC dengan akurasi tinggi hingga 98%. Pemeriksaan ini didukung oleh pemilihan fitur klinis yang relevan serta proses pemrosesan data yang tepat. Model ini bekerja efektif tanpa memerlukan komputasi yang kompleks, menjadikannya efisien dan praktis. Hasil penilaian mendukung penerapan sistem pendukung keputusan medis berbasis AI dengan biaya rendah. Diperlukan juga pengujian lebih lanjut pada populasi yang lebih luas untuk validasi dan generasi hasil. Sekian dari presentasi kelompok kita berdua. Jika ada salah kata atau kurangnya penyampaian, kita minta maaf. Dengan penutupan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.